Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mengasihi
hari ini kami masih boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini maupun untuk setiap daripada kami yang berada di rumah Tuhan dan dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini juga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, amin. Mari kita tidak melihat keadaan yang ada, tapi kita bersuka cita di hadapan. Siapa yang percaya Allahku dahsyat, katakan amin. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
Ada sukacita, amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kami puja
berdaulat atas hidup kami. Engkau yang bertahta di atas hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami. Haleluya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Minggu terakhir daripada bulan September, dan kami akan segera memasuki bulan Oktober Tuhan. Kami tahu percepatan waktu daripada Engkau Bapa. Oleh sebab itu ajar kami untuk bijak menghitung hari. Setiap waktu yang masih ada Tuhan, Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk menggunakan waktu yang masih ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua yang senantiasa haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai apa yang kami butuhkan saat-saat ini Tuhan. Biar kami lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami, dan kami mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan lewat hamba-Mu. Sucikan kuduskan hamba-Mu Bapa. Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah setiap firman disampaikan berasal daripada Engkau. Dan setiap firman disampaikan kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selubung-selubung tertutup boleh dibukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya setiap benih firman ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tidak terasa ya kita sudah masuk akhir bulan. Puji Tuhan, sebentar lagi Oktober, sebentar lagi Natalan dan tahun baru, terus Imlek ya. Waktu terus berlalu. Mari kita bijaksana untuk menghitung hari-hari. Waktu yang Tuhan masih percayakan, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian 7 ayat 1 sampai 11. Saya mengambil satu perikop, yaitu setiap tantangan hidup atau pergumulan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Mari kita belajar daripada kehidupan daripada Yusuf. Kejadian 37 ayat 37. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan daripada Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan itu. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilinginya dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula.
tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Puji Tuhan, kiranya Yesus memberkati. Terima kasih telah membacakan firman Tuhan. Di sini kita belajar daripada Kejadian 37 tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Tapi di sini kita mau bahas dari mimpinya daripada Yusuf. Di sini dikatakan ayat yang daripada 10 di B-nya berkata, "Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Nah, di sini kita tidak tahu ya, di sini Yusuf mimpi. Di dalam mimpinya tidak dalam sekejap itu terjadi, tapi mimpi ini menggambarkan satu rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan membuat indah pada waktunya. Tapi Tuhan membuat indah pada waktunya tidak serta-merta, dengan berjalan dengan baik. Amin. Mari kita belajar daripada hidup daripada Yusuf dan mimpi-mimpinya itu, bahwa kita melihat bahwa hidup itu adalah suatu perjalanan, ya, sebuah perjalanan dalam kita menjalankan hidup ini. Jadi Allah bisa menggunakan pencobaan, masa sukar atau badai hidup yang kita alami untuk membentuk dan mengubahkan kita seturut dengan gambaran Allah. Ingat baik-baik bahwa Allah dapat menggunakan pencobaan, masa sukar, serta masa atau badai hidup yang kita alami membentuk dan mengubahkan hidup kita seturut dengan gambarannya, ya. Mari kita belajar daripada Yusuf, di mana Yusuf mempunyai suatu mimpi yang luar biasa. Dalam penggenapan mimpinya tersebut, dia harus melalui suatu proses hidup yang luar biasa, di mana setelah dia menceritakan mimpinya kepada saudara dan kepada orang tuanya, di situ dari awalnya saudaranya punya hati yang iri hati, ditambah lagi dengan ceritanya, ya udah tambah kacau. Karena Yakobus 3 berkata, Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati, di situ terjadi kekacauan. Di mana ada iri hati, di situ terdapat kekacauan, ya. Jadi makanya Tuhan tidak mau kita mempunyai iri hati, ya. Nah, di sini karena iri hatilah daripada saudara-saudaranya membuat Yusuf dijual, ya, ke tanah Mesir. Tapi semua itu seizin Tuhan. Semua itu adalah rencana Tuhan. Kelihatan tidak baik, tapi ujungnya baik. Nah, di sini kita belajar daripada Yusuf, di mana Yusuf setelah menceritakan begitu di ayat 37, ayat 23 sampai kepada ayat 28, di sini dia dijual, ya. Di sini dia dijual ke Mesir, ya. Nah, ini baru saja suatu saat bapaknya suruh dia melihat saudara-saudaranya sedang mengembala. Di situ begitu aja Yusuf baru tiba di tempat saudaranya, mereka sudah punya satu rencana yang tidak baik terhadap Yusuf, ya. Ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu,
Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, dengan Yusuf dijual ke Mesir dengan berbagai akal bulus daripada saudaranya, memotong binatang, dikasih ke jubahnya, seolah-olah itu Yusuf diterkam oleh binatang buas. Nah, apakah sampai berakhir di situ? Tidak. Nah, tapi lihat, Yusuf adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap dia setia kepada Tuhan, tetap dia mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Walaupun dia boleh dijual ke Mesir, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang baik, yang selalu dekat dengan Tuhan. Nah, lihat penyertaan daripada Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat 39 di sini dikatakan di sini bahwa adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, yang setia akan Tuhan. Makanya Tuhan menyertai Yusuf, katanya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf boleh dikatakan dianiaya oleh saudara-saudaranya. Apakah Yusuf sakit hati? Tidak. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dari apa yang dia mimpikan. Mari setiap kita, umat-umat pilihan daripada Tuhan, pegang firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan penuh dengan pengharapan. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, ya, apa yang dialamin oleh Yusuf, apakah sampai di situ? Tidak. Belum. Dia difitnah oleh Tante Girang, ya, Tante Potifar, ya. Tante Potifar memfitnah dia, ya. Jadi dia berkata bahwa Yusuf mau perkosa dialah, padahal dia yang gila-gilaan dengan Yusuf. Nah, itu Tante Girangnya. Sehingga membuat dia, ayat 20 berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Nah, kita lihat di sini juga di saat Tante Potifar itu menggoda Yusuf, ayat 17, dari 17, perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, beginilah begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Lihat apa yang dialamin oleh Yusuf. Di saat Tuhan sedang membawa kita suatu rencana yang indah, ada harga yang harus kita bayar. Harga yang seharusnya itu masalah pergumulan itu yang tidak sewajarnya kita terima, tapi Tuhan izinkan terjadi.
Salah bukan kesalahan kita, tapi Tuhan izinkan terjadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan membawa kita suatu untuk mencapai suatu penggenapan daripada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saat-saat ini yang terjadi, kesulitan ekonomi, mungkin ada yang diberhentiin dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ingat, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karena Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Ya, selalu cerah. Bunga selalu mekar. Mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi di setiap badai. Allah memberi pelangi di setiap ada hujan. Amin. Pelangi adalah perjanjian, ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Allah yang berjanji, Allah tidak mungkin mengingkarinya. Allah berjanji, pasti Allah menggenapinya. Di saat kita taat setia. Di saat kita menyembah Dia. Amin. Jadi Allah mengizinkan sesuatu terjadi, bahwa Allah mengingatkan kita bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, di setiap hujan. Pasti ada pelangi. Allah memberi senyum di setiap air mata. Engkau datang dengan menabur air mata, engkau pulang membawa sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Amin. Allah memberi senyum, memberi di setiap air mata. Allah memberikan kasih sayang dan berkah di setiap pencobaan. Mengapa? Supaya kita kenal siapa Allah kita. Kasih Allah yang luar biasa. Setiap badai, kasih sayang dan berkah Allah Dia berikan kepada setiap kita yang dicobai. Amin. Dan Allah memberikan jawaban di setiap doa. Amin. Apa hanya sampai di situ? Yusuf tidak. Mari. Di dalam penjara, karena dia setia, karena dia taat, karena dia orang yang dekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan buat? Tetapi ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di mana artinya, di mana Tuhan izinkan badai, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, engkau tetap dekat dengan Tuhan, engkau tetap setia dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan selalu ada. Selalu memberikan kita kekuatan, selalu membuat kita kedamaian. Di sini Allah menyertai Yusuf, walaupun dia boleh di penjara, tapi penyertaan Tuhan tetap ada. Kenapa? Karena Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf mengucap syukur dalam setiap hal. Yusuf tetap percaya kepada rencana Tuhan, sehingga membuat dia dimanapun dia berada, dia selalu ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia tahu Allah adalah kekuatan dalam hidupnya maupun setiap kita. Allah adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Pergumulan seberat apapun, ya, hadapin itu semua. Dan mari kita lihat. Nah, apakah berlanjut sampai di situ? Tidak. Setelah itu, ya, di ayat kelanjutan dia, di ayat 40, di mana di dalam penjara itu ada di juru minum, ya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Mereka punya mimpi, masing-masing satu hari itu punya mimpi yang sama. Dan mereka masing-masing menceritakan kepada Yusuf. Sehingga ada dua. Juru minum dibebaskan, ya, kepala juru minum dibebaskan, dan kepala juru roti digantung. Ya. Nah, mari kita lihat setelah itu Yusuf bercerita kepada tukang juru minum. Ayat 14,
Kejadian 40 ayat 14, di sini dikatakan 14-15. Tetapi ingatlah kepadaku setelah Yusuf memberikan tafsiran mimpi tersebut kepada juru minum. Dia berkata kepada juru minum, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Belajar daripada Yusuf. Amin. Setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar rencana Allah dalam kehidupan Yusuf. Perjalanan Yusuf untuk dijadikan menjadi orang yang berhasil dan sukses. Masalah silih berganti, tetap mengucap syukur. Percaya janji Allah. Di sini dikatakan bahwa dia bilang dia tidak punya salah apa-apa, sehingga dia dijual, sehingga dia dipenjarakan, difitnah oleh tante girang tadi, Tante Potifar. Ya, mungkin saat-saat ini hal itu sama yang berlaku dalam kehidupan kita. Soalnya kita sungguh di dalam Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan yang baik. Saya sudah melakukan perpuluhan. Kenapa kok terjadi dalam hidup saya? Kenapa sakit saya tidak sembuh? Ya, kenapa masalah silih berganti? Kenapa saya harus mengalami hal-hal yang tidak seharusnya saya terima? Tapi ingat, ya, Tuhan memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata. Amin. Kasih sayang dan berkat di setiap cobaan, dan doa dan jawaban di setiap doa. Nah, kita lihat apakah setelah kejadian mimpi yang diceritakan itu terjadi, terus kepala juru minum itu ingat dengan Yusuf? Enggak, dilupakan. Ya. Ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu. Sudah dia keluar dan dia diangkat kembali oleh rajanya, ya, untuk menjadi juru minum. Tapi Yusuf dilupakan. Seringkah kita berbuat hal-hal yang seolah-olah kita sudah menolong, kita sudah melakukan yang baik, toh kita tidak dihargai. Kita difitnah bahkan. Benar? Lupakan itu semua. Di balik itu semua ada upahnya daripada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Sedangkan Yusuf berpikir, wah, setelah juru minum ini keluar, dia pasti ingat saya dan saya pasti bebas dari penjara. No, kata Tuhan, belum waktu kamu. Waktumu bukan waktu Tuhan. Amin. Tuhan punya timing yang tepat buat kita. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Amin. Tuhan tahu setiap hati kita. Kalau kita bisa Tuhan izinkan itu terjadi, berarti kita mampu. Kita bisa lewatin. Begitu juga Yusuf bisa lewatin. Sehingga Tuhan memberikan proses itu kepada Yusuf. Karena 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Oke, kita lihat 1 Korintus. Biar kita baca, biar kita kuat. Amin. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin.
bahwa pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Di saat kita justru dalam titik kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita jangan sombong. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Nah, sampai di situ ya. Tapi kita lihat kelanjutan daripada itu. Baru di ayat selanjutnya, suatu saat Firaun mimpi, tapi tidak ada satupun yang bisa menafsirkan. Sehingga juru minum itu baru ingat Yusuf. Ya, bukan waktu yang sudah lewat dia langsung ingat, enggak, karena sudah kesesakan baru dia ingat Yusuf. Sehingga terjadilah Yusuf bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Sehingga apa yang terjadi? Ayat Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, 39 sampai 43. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas negeri tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menarik Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Luar biasa. Tidak berjalan dengan serta merta, tapi perjalanan dari untuk menerima berkat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan yang dialamin oleh Yusuf, sehingga dia boleh menjadi orang nomor 2-nya di Mesir. 1 Firaun, kedua adalah Yusuf. Betapa luar biasanya Yusuf. Mari kita belajar daripada kisah hidup Yusuf ini. Belajar taat, belajar setia, belajar tidak bersungut-sungut, belajar mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita belajar, ya, sehingga saatnya Tuhan mengangkat hidup saya dan saudara. Amin. Nah, apa yang Tuhan perbuat? Apakah setiap rencana itu membuat Yusuf bersungut-sungut? Tidak. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Belajarlah seperti Yusuf. Suatu apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, mari kita punya positive thinking, punya pandangan yang positif terhadap rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, mari kita belajar daripada Yusuf. Amin. Kita ambil hikmahnya daripada setiap apa yang dialamin oleh Yusuf maupun dalam kehidupan kita. Bahwa air laut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang tangguh atau yang handal. Nggak ada. Kalau laut itu tenang, wah jadi pelaut ulung kan nggak ada. Namanya didayung. Coba kalau ombak, ya,
Coba orang yang paling ini di Indonesia orang-orang Bugis ya kalau nggak salah ya, mereka itu nenek moyang kita yang pelaut. Kan ada lagu katakan nenek moyangku gimana lah, selaut pelaut, seorang pelaut ya kan. Nah, air yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang tangguh, yang handal. Ya. Begitu juga gelombang dalam kehidupan kita akan menghasilkan kita menjadi orang yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin. Menjadikan kita orang yang siap menerima setiap janji dan berkat Tuhan. Amin. Tuhan mendidik kita lewat masalah agar kita mengerti setiap kehendaknya dan rencananya. Hidup ini penuh perjuangan. Kenapa? Hidup ini penuh perjuangan karena keberhasilan dan kesuksesan tidak dihasilkan dengan pangku tangan, tetapi kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Ya. Hidup itu penuh perjuangan. Amin. Karena keberhasilan, kesuksesan tidak dihasilkan dengan pangku tangan, tetapi dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Ingin berhasil, tekun, sabar, ya, kerja keras. Permasalahan tidak membawa kita dalam keputusasaan. Dalam hidup justru membuat kita ya semakin kuat dan semakin intim dengan Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Permasalahan tidak membawa kita dalam keputusasaan dalam hidup. Justru membuat kita semakin kuat, semakin intim dengan Tuhan, semakin dewasa rohani, semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Lewat masalah kita baru tahu bahwa sekaya apapun kita, sesehat apapun, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesukses apapun kita, kita tetap membutuhkan Tuhan. Karena kita tetap manusia biasa yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita membutuhkan tuntunannya. Benar? Apa yang terjadi saat ini? Benar, semua fakta membuktikan bahwa kita sehebat apapun, sekaya apapun, ya, sekuat apapun, sesukses apapun, sepintar apapun, kok kita tetap membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sadar, kita manusia biasa. Ingat minggu lalu, kekuatan kita tidak seberapa. Ya, kita biasa-biasa, kita bukan orang yang luar biasa. Karena ada Tuhan, maka kita luar biasa. Kita manusia yang rentan, yang sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang sangat membutuhkan Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Belajar daripada Yusuf. Setiap firman ada hikmahnya buat kita semua. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Terima kasih firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hidup kami dan meneguhkan hati kami. Bagaimana proses perjalanan hidup daripada Yusuf untuk mencapai kesuksesan yang sudah Tuhan rancangkan buat Yusuf sehingga menjadi tergenapi di saat Yusuf mau taat dan setia dan mau berpandangan positif terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia boleh sehingga rencana Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan daripada Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Kami percaya dalam kehidupan kami juga Tuhan, Engkau sedang merancangkan suatu rancangan yang luar biasa dalam hidup kami, yang sedang
digenapi oleh Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa di setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya di setiap apa yang akan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami pelangi di setiap badai. Tuhan memberikan senyum di setiap air mata. Tuhan memberikan kasih sayang dan berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa kami. Karena kami tahu bahwa Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru atau cerah, bahwa bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Kami tahu Tuhan, rencanamu indah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu bahwa di setiap pencobaan, masa sukar serta badai hidup yang kami alami untuk membentuk dan mengubah hidup kami atau hati kami seturut dengan gambaran-Mu Tuhan. Seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Engkau membentuk setiap kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa di setiap masalah ada hikmahnya buat kami. Bahwa kami tahu bahwa air laut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang tangguh dan handal. Buat Tuhan mendidik kami lewat masalah agar kami mengerti setiap kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu hidup itu penuh perjuangan karena keberhasilan dan kesuksesan tidak dihasilkan dengan pangku tangan, tapi dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Kami tahu Tuhan, setiap permasalahan kami tidak membawa kami dalam keputusasaan dalam hidup. Justru membuat kami semakin kuat, semakin kami diteguhkan, dan semakin kami intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap masalah, kami tahu bahwa sekaya apapun, sehebat apapun kami, sekuat apapun kami, sepintar apapun kami, sesukses apapun kami, bahwa kami tetap membutuhkan Tuhan. Karena kami tetap manusia biasa yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang lemah kami boleh dikuatkan. Haleluya Tuhan, setiap kami yang di persimpangan jalan Tuhan, kami juga menemukan jalan ya Tuhan. Haleluya Tuhan, di dalam kami keputusasaan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang sakit Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami masuk dalam penyembahan. Urapi setiap kami, Bapa jamah setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang berkarya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengurapi setiap kami yang ada di tempat sini maupun yang ada di rumah. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap masalah kami, dalam setiap hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini, tetap mengucap syukur, tetap setia, tetap percaya akan janji-Nya. Tuhan tak pernah janji
beban berat Tuhan angkat. Yang mereka lemah letih, lelah Tuhan, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Yang putus asa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Iman mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpah. Setiap apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa, Tuhan Engkau jawaban bagi mereka semua. Oh,
Bapa. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami, Engkau Tuhan senantiasa memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Berilah kami ketaatan dan kesetiaan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan juga berikan kami roh takut akan Engkau senantiasa mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Urapi kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu biar boleh disampaikan lebih lagi kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami bersatu hati, berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat-jemaat di GKR Living Bread Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang mengutus, Engkau Tuhan Allah yang memelihara Tuhan. Engkau Tuhan juga senantiasa memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan untuk menyertai kehidupannya. Dan juga mujizat yang heran senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya Tuhan. Jubah kerendahan hati, roh kebijaksanaan senantiasa Engkau tambah-tambahkan kepada beliau Tuhan. Kesehatan yang sempurna juga Engkau berikan kepada beliau. Setiap serangan balik berupa apapun panah-panah daripada si jahat, semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa menyertai. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang urapi kami semua kembali. Biar Engkau Tuhan yang semakin perbaharui hidup kami, agar kami boleh lebih lagi melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, agar kami memiliki kesatuan hati dalam melayani Engkau. Dan juga setiap jemaat yang ada pada hari ini di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing ibadah online Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi mereka semua kembali Tuhan. Berikan mereka semua roh yang senantiasa haus rindu akan hadirat dan firman-Mu. Tutup bungkus mereka semua dengan berkuasa dari Yesus Kristus. Setiap penyakit sampar kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di saat kami berlindung kepada Engkau, Engkau Tuhan menjadi perlindungan kami, senantiasa melindungi kami dari setiap penyakit sampar yang sedang mewabah saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan Indonesia. Berkatilah Indonesia, berikanlah Indonesia damai sejahtera sukacita di dalam Engkau. Dan juga berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami untuk memimpin negara kami, sehingga negara kami boleh semakin maju Tuhan, melewati pandemi ini dengan segera Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia. Indonesia boleh semakin memuliakan nama-Mu. Dan juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah yang memberkati kembali dengan berkat-berkat baru daripada-Mu Tuhan. Jemaat yang belum sempat memberikan persembahan juga Engkau Tuhan Allah yang memberkati, agar kami boleh belajar memberkati Engkau lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar ibadah ini boleh selesai, tapi kami percaya hadirat dan penyertaan-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Engkau yang sempurnakan doa kami, semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.
Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati.